Kembali bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Seperti di awal pembukaan tadi saya sudah sampaikan bahwa episode ini adalah episode istimewa pemirsa. Karena kami kedatangan tim respon dari Pijar TV yang bertugas untuk merespon setiap SMS yang Anda sampaikan kepada kami. Nah, untuk itu jangan lupa terus sampaikan komentar, saran, pertanyaan-pertanyaan Anda seputar episode yang ditayangkan, di mana hari ini kami membuktikan bahwa ada tim yang selalu siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan tentunya setiap episode yang disampaikan akan memberkati kita semua. Tanpa menanti lebih lama lagi, kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini masih bersama dengan Bapak Pendeta Esra Soru dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Ya, baik saudara, kita tadi sudah membahas penderitaan Yesus dan saya sudah menjelaskan penderitaan dia pada saat di Getsemani, lalu penderitaan juga dalam perjalanan menuju ke Golgota. Dan sekarang kita akan membahas penderitaannya dalam perjalanan ke Golgota yang sudah saya singgung sedikit tadi, dari pencambukan, setelah itu dia dibawa ke Golgota. Dan saudara-saudara, dalam perjalanan dari tempat dia disidang dan juga dicambuk menuju ke Golgota, ini juga mengakibatkan penderitaan tertentu. Kenapa? Yang pertama, karena seperti saya jelaskan sebelumnya, akibat pencambukan itu dia mengalami gejala hipovolemik, ya. Dan ini membuat penderitaan tersendiri pada saat dia berjalan ke Golgota, sehingga dia seperti sempoyongan, hampir atau nyaris pingsan, tidak sanggup memikul salibnya sendiri. Tapi yang kedua, saudara, yang membuat penderitaan dalam perjalanan ke Golgota adalah, ingat, akibat pencambukan seperti yang sudah digambarkan sebelumnya adalah bahwa punggung orang yang dicambuk itu sudah hancur-hancuran, bahkan beberapa penafsir seperti sudah saya kutip itu seperti bubur. Seperti bubur, organ-organ belakang, isi perut bagian dalam bisa dilihat dari belakang. Dan sekarang saudara, kalau dia harus memikul kayu salib itu sendiri di punggungnya, maka itu kayu salib itu akan bersentuhan dengan punggung yang telah hancur, ya. Nah, kayu salib itu sebenarnya hanyalah batang pohon yang kasar. Dan batang pohon yang kasar itulah yang harus bergesekan dengan punggung yang sudah hancur-hancuran gara-gara pencambukan. Itu kedua. Lalu yang ketiga adalah bahwa biasanya, menurut kebiasaan waktu itu adalah kalau orang habis dicambuk dan siap untuk dieksekusi di Golgota, maka mereka perjalanannya itu diperjauh. Misalnya kalau di sini Golgotanya ruang sidang di sini, mereka tidak langsung dari ruang sidang langsung menuju ke Golgota, tidak. Tapi mereka mengambil jalan memutar yang agak panjang keliling kota. Ya, dari sini mungkin belok sini, ya terus ini baru sampai Golgota. Mengapa ini dilakukan? Dengan dua tujuan. Ingat bahwa yang menghukum mati ini adalah pemerintah Romawi. Maka itu dilakukan, pertama tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat yang ada bahwa inilah akibatnya kalau memberontak kepada orang Roma. Sehingga dalam perjalanan yang panjang ini, masyarakat tentu menyaksikan, ada orang yang akan naik ke Golgota untuk disalib. Sehingga di sini orang lihat, betapa kuatnya Roma. Betapa kejamnya orang Roma. Dan karenanya jangan macam-macam sama mereka. Jangan memberontak pada mereka, jangan melawan hukum mereka. Karena nasib kita bisa sama seperti orang yang sedang dilihat ini. Itu tujuan pertama. Sedangkan tujuan kedua ada tujuan baik. Tujuan baik karena orang disidang, baru dibawa ke tempat eksekusi. Nah, orang disidang di sini itu bisa dengan tuntutan macam-macam. Misalnya karena membunuh, mencuri, atau apa hukum Romawi yang dilanggar. Nah, dengan perjalanan yang panjang ini diharapkan ada orang yang melihat dan mau bersaksi bahwa tidak, bukan dia pelakunya.
Atau tidak seperti itu yang dilakukan, sehingga terbuka kemungkinan bahwa si terhukum ini tidak jadi dihukum karena mendapatkan bukti baru atau kesaksian baru dari orang-orang yang menyaksikan dalam perjalanan. Karena itu maka perjalanan dari ruang sidang ke Golgota itu memang dibuat memutar agak panjang. Nah, kalau ini berlaku bagi Yesus, maka dengan punggung yang sudah seperti bubur itu, memikul kayu salib yang begitu kasar, ditambah sedang mengalami goncangan hipovolemik, maka perjalanan ke sini itu begitu berat dan begitu menderita. Itu penderitaan dalam perjalanan ke Golgota. Lalu yang keempat adalah penderitaan saat dia sudah di Golgota dan mau disalib. Di puncak Golgota itu, penderitaan pertamanya adalah ketika dia harus dipaku. Kaki dan tangannya dipaku. Ini jelas penderitaan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa paku-paku Romawi itu bukan seperti paku-paku kita untuk bangunan yang kecil-kecil itu ya. Memang paku khusus yang disediakan untuk eksekusi, penyaliban. Ya. Kalau saudara melihat gambar-gambar ini, saudara lihat betapa ukurannya, baik besarnya maupun panjangnya, itu kalau dibayangkan menancap ke dalam daging, itu sakitnya begitu mengerikan, saudara. Nah, itu pasti sudah merupakan penderitaan yang hebat ketika kaki Yesus dipaku, tangan Yesus dipaku. Tapi itu belum selesai. Setelah prosesi pemakuan kaki tangan itu selesai, ada satu kebiasaan lain, yaitu ketika orang tersalib itu sudah seperti ini. Sebelum salibnya dimasukkan untuk diberdirikan, itu ada suatu kebiasaan untuk menyiksa yang tersalib. Dengan cara dia kan sudah begini, itu dijatuhkan dan dibanting-banting. Jadi kayak dibanting, tak, yang di sana angkat lagi, tak, jatuh lagi, dilempar ke sana lagi, menghantam, maka begitu di sini menghantam, mukanya menghantam tanah. Tuhan ini sudah lengkapi kita dengan gerakan refleks ya. Kalau tahu jatuh begini, ya, secepat kilat otak itu memerintahkan tangan kita untuk menahan. Tapi bayangkan kalau ini sudah begini, jatuh begini lurus itu, ya, muka menghantam tanah, batu ada di situ. Kalau dibikin ke belakang, dibuang ke belakang, dan setiap kali jatuh, itu berarti terjadi goncangan yang hebat. Paku-paku itu menggoncang di dalam tangan dan kaki, dan itu penderitaan yang sangat hebat. Lalu saudara, berikut lagi adalah, ini yang saya omongin secara tradisi. Karena ingat, Yesus bukan orang pertama yang disalib. Sebelum Yesus sudah banyak orang disalib. Setelah Yesus pun ada banyak orang disalib. Orang Romawi itu hukuman model begini. Mereka sudah mengadopsi jenis penghukuman salib ini dari bangsa Persia. Dan sebelum Yesus itu sudah banyak disalib. Orang Roma pernah memadamkan suatu pemberontakan. Dan semua anggota yang memberontak itu disalib. Saudara, itu disalib kira-kira 70 km. Tiap 2 meter satu salib. Tiap 2 meter satu salib. Sepanjang kira-kira 70 kilo. Maka sepanjang jalan tuh ada orang disalib berdiri itu. Jadi itu bukan terlalu hal yang istimewa bagi mereka. Hari-hari kerja mereka salib orang. Ya, hari-hari kerja mereka adalah salibkan orang. Nah, karena itu maka tradisi penyaliban ini kalau Yesus pun disalibkan oleh orang-orang Roma, kita bisa menduga bahwa hal yang terjadi pada kebiasaan menyalibkan itu juga diberlakukan pada Yesus. Nah, prajurit-prajurit Roma ini biasanya mereka kalau setelah dipaku, disalib, ya, setelah dibanting-banting, waktu mau masuk lubang ya, batang kayu salib itu mau masuk lubang, itu bukan dimasukkan dengan sopan santun. Pelan-pelan, yuk, satu, dua, tiga, nggak gitu. Saya pernah memakamkan orang, ada orang mati, dimakamkan, sudah dipeti mati. Ini kan mayat itu ya, mau dibanting-banting juga dia nggak rasa. Tapi begitu pun mau masuk lubang kubur tuh orang yang dari sana, ayo 1, 2, 3 turunkan, lurus, pelan-pelan. Dan ya tahu-tahu jatuh, tak, peti matinya kena dasar lubang kubur. Dan itu menjadi masalah besar. Orang hampir baku pukul gara-gara
yang bagian sana pegangnya kurang kuat sampai petinya menghantam. Tapi kalau secara logis, biar peti hantam juga kan almarhum gak rasa apa-apa kan. Nah, untuk kuburan, ya, untuk peti mati saja yang gak rasa apa-apa saja, kadang-kadang kita harus hati-hati turun. Tapi saudara, waktu salib Yesus mau diberdirikan, gak begitu caranya. Ya, mereka tiang salib ini rame-rame angkat. 1, 2, 3, blak. Dan saudara bayangkan itu goyang, dak. Waktu goyang seperti itu, paku-paku di tangan tuh goyang semua. Di kaki tangan goyang semua. Dan itu saudara bayangkan sakitnya itu seperti apa. Ya, susah dibayangkan. Seorang penafsir namanya Albert Barnes mengatakan begini. Setelah mereka memakukan paku-paku itu dalam-dalam ke dalam kayu, mereka menaikkan dan menegakkan salib itu dengan penderita yang sangat menderita padanya. Dan untuk menancapkannya dengan lebih teguh dalam tanah, mereka menjatuhkan salib itu dengan keras ke dalam lubang yang telah digali untuk menerima salib itu. Jatuhnya salib dengan mendadak pasti memberikan kepada orang yang disalib suatu kejutan yang keras dan meninggalkan penderitaannya sangat hebat. Orang yang disalib itu lalu menderita tergantung. Biasanya sampai rasa sakit, kehabisan tenaga, kehausan, kelaparan mengakhiri hidupnya. Nah saudara, kalau kita baca saja di Alkitab memang tidak ada gambaran begini. Tapi ini gambaran dari tradisi orang Roma di dalam penyaliban. Ya, itu membuat penderitaan waktu disalib itu begitu menyakitkan. Lalu yang berikut adalah saudara, posisi Yesus disalib itu secara fisik itu posisi yang tidak normal. Kalau kita melihat gambar-gambar disalib ya, Yesus disalib ya lurus saja begini. Tapi itu bukan posisi sesungguhnya. Secara fisik, posisi dia di atas tiang salib itu menjadi posisi tidak normal. Mungkin seperti yang nampak dalam gambar seperti ini ya. Sehingga dia akhirnya dengan 2 tangan dipaku dan kaki itu agak sedikit miring. Ini memudahkan untuk nanti proses bernapas di atas kayu salib. Nah pada saat dia dipakukan dengan posisi miring seperti ini, maka itu posisi yang tidak alamiah. Menyebabkan organ-organ di dalam dirinya, dalam dadanya yang akan berfungsi untuk penarikan napas dan lain sebagainya, ini juga mengalami posisi yang tidak alamiah sehingga menyebabkan kesulitan bernapas, dan ini penderitaan yang juga tidak kalah hebatnya. Ya. Selanjutnya saudara, kalau saudara lihat di dalam gambar-gambar Kristen ya, salib itu modelnya bagaimana? Gini ya, bagus ya. Kadang-kadang dikasih bunga, itu, kasih cahaya. Di daerah saya di NTT karena kami mayoritas Kristen, kalau mau dekat Paskah, saudara bisa ketemu salib di pojok kota mana saja. Ya, semua gereja pasti ada berlomba-lomba bikin hiasan salib. Saudara ketemu di gang sana ada salib. Hampir setiap kelurahan. Pokoknya kalau bulan Paskah saudara jalan ketemu salib di mana-mana. Dan salibnya diperhias indah-indah. Dengan lampu, kasih lampu sorot, macam-macam. Taman kayak taman bunga, bagus. Kalau saudara lihat di gambar pun, saudara hanya lihat salibnya seperti ini. Ada begini, rata depannya. Karena kelihatannya, yang begini sudah dipotong, dilubangi, lalu yang horizontal ini, yang vertikal dipotong, lubangi sedikit, baru horizontal masuk, sehingga bagian salib itu rata. Orang Roma kerjanya salib orang, siapa yang bertugas untuk ini masih kasar, di apa dulu ya, diamplas dulu ya kan, lalu dicat. Nah ada begitu. Salib itu hanya 2 potong kayu kasar dari hutan yang diambil. Makanya lagu tua kita, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar. Nah kalau salib itu adalah kayu kasar, 1 vertikal, 1 horizontal. Saudara pikir, yang mana yang bagian depan? Yang horizontal begini atau gini? Enggak rata loh. Gini atau gini? Mayoritas penafsir mengatakan bukan begini, tapi gini. Sehingga tubuh Yesus ada di sini. Tangannya dipaku di
kedua sudut daripada salib horizontal ini, maka itu tidak rata. Sehingga di gambar-gambar yang cuma begini, lurus, tidak benar begitu. Kalau tubuhnya atau belakangnya di kayu vertikal, kedua tangannya di kayu horizontal yang agak belakang, maka dia mestinya begini. Ini juga begini. Maka dia membusung seperti ini. Saudara kalau nganggur di rumah ya, coba berdiri begitu ya. Gini ya 15 menit lah. Ya. Saudara rasa bagaimana? Nggak akan tahan. Tapi ini bukan hanya begini, ini ada paku di sana. Ada paku yang kalau tubuhnya ini menarik tangannya, itu ditahan oleh paku sehingga tarikan begini, ini mengerikan sekali. Ya. Dan saudara, dalam posisi dia begini berjam-jam, saudara bayangkan apa yang terjadi di sini, sini. Organ dalam semua itu bagaimana? Ya. Nah, maka saudara, dalam tempo waktu berjam-jam kalau seperti ini, itu bisa menyebabkan saudara sendi-sendi ini terlepas. Bisa. Dan memang pasti begitu. Pasti dari mana? Karena di dalam nubuatan, Mazmur, kitab Mazmur itu ada banyak yang disebut sebagai Mazmur Mesianik. Mazmur Mesianik itu adalah Mazmur yang bernubuat tentang Sang Mesias. Salah satu Mazmur Mesianik itu adalah Mazmur 22. Ya. Coba saudara lihat Mazmur 22 ayat 15. Dibacakan Mazmur 22 ayat 15. Mazmur 22 ayatnya yang ke-15. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin hancur lulu di dalam dadaku. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Ini nubuatan tentang penderitaan Mesias. Bagaimana ayat ini tergenapi pada waktu Mesias menderita? Ini pasti di kayu salib. Dan di bagian mana kita bisa tahu bahwa segala tulang terlepas dari sendinya? Ini pasti yang seperti ini. Yang posisi tidak alamiah, yang tertarik ke belakang ini bisa terlepas ini. Terlepas. Dan itu membuat penderitaannya begitu hebat. Selain itu saudara ya, perlu dipikirkan penjelasan saya tadi. Akibat pencambukan, belakang ini sudah kayak bubur. Carikan daging mentah. Bahkan isi dalam bisa dilihat dari belakang dengan luka-luka yang sangat menyakitkan. Dan sekarang luka yang menyakitkan itu harus bersinggungan dengan kayu kasar. Ini paling mengerikan dalam proses pengambilan napas. Karena Yesus tergantung dengan tangan sudah tertarik, dia kan mesti bernapas. Nah, waktu bernapas itu yang posisi lutut itu memainkan peranan penting di dalam pengambilan napas. Ya. Karena apa? Karena posisinya akan begini. Akan seperti itu. Maka ini tulang kering ini penting. Kalau lama mati gampang. Caranya bikin mati cepat apa? Patahkan tulang keringnya, selesai. Itu yang terjadi pada waktu mereka datang lihat Yesus sudah mati. Pastikan dia mati, tombak, keluar air dan darah. Tapi dua penjahat yang disalibkan bersama dia kan belum mati. Padahal itu hari Sabat, mau masuk hari Sabat harus tidak boleh ada yang tergantung. Matikan dua penjahat ini. Caranya bagaimana? Mereka bawa ya besi hantam di kaki. Begitu hantam di dua kaki patah. Kalau tulang kaki patah mau bernapas bagaimana? Sudah tidak bisa bernapas dalam waktu beberapa detik mati dia. Jadi tulang kaki ini penting untuk pengambilan napas orang tersalib. Nah sekarang, tapi kalau begini, nah ambil napasnya begini, naik turun, ini kan berarti punggung juga naik turun. Tapi punggung sudah jadi bubur, sudah robek. Dan itu berarti gesek-gesek sama kayu kasar. Ya, kalau Mbak ada luka di tangan, pergi ke depan ambil kayu, lalu coba gosok. Sek. Itu mau gila rasanya, gitu.
Tapi itu hanya luka kecil dengan kayu kecil. Tapi bagaimana luka seluruh belakang habis? Dan ini bukan pilihan. Kalau tidak ambil napas, mati. Tapi kalau setiap kali ambil, ini gosok terus. Gosok terus. Dan saudara, Yesus disalibkan jam 12 siang. Mati jam berapa? Jam 3. Berarti dia tergantung 3 jam di atas kayu salib. 1 menit bernapas berapa kali? Ya. Saya tidak tahu hitungan medis bagaimana. Saya hanya pernah coba-coba hitung saja. Memang hitung pun tidak normal, ya kan? Karena ya kalau begini-begini ya berapa kali. Tapi kalau kena kejar anjing, ya kan cepat lagi, toh kan? Ya. Nah kalau saya coba-coba hitung, entah hitungan saya ini benar atau tidak. Tapi kira-kira dalam 1 menit, saya bisa menarik napas itu 18 kali. Nah, kalau seandainya kita pakai ukuran begitu, 1 menit tarik napas 18 kali, 1 jam itu menarik napasnya 1080 kali. Dan 3 jam berarti menarik 3240 kali. Itu berarti dia mesti turun naik 3240 kali. Berarti punggung yang sudah hancur harus dengan kayu kasar 3240 kali. Dan saudara bayangkan, membayangkannya saja rasa mau gila, apalagi mengalaminya. Wah, itu penderitaan yang mengerikan sekali di atas kayu salib. Kalau hal seperti ini tidak dijelaskan, kita membaca catatan kitab suci, kita tidak bisa mendapatkan gambaran seperti ini. Tapi kalau ini dipadu dengan kebudayaan atau tradisi kebiasaan di sana, dengan penjelasan-penjelasan medis tentang hal ini, maka kita mendapati bahwa penderitaan Kristus secara jasmani itu luar biasa hebatnya. Penafsir Albert Barnes itu merinci penderitaan Kristus di atas kayu salib begini, ya. Hal-hal berikut ini menyebabkan penyaliban, suatu kematian dengan rasa sakit yang khusus. Pertama, posisi lengan dan tubuh tidak alamiah. Lengan direntangkan ke belakang dan hampir tidak bisa bergerak. Ini yang saya sebut tadi. Gerakan yang paling kecil memberikan rasa sakit yang hebat pada tangan dan kaki. Dan pada punggung yang sudah dicabik-cabik dengan cambuk. Ini pertama. Kedua, paku-paku yang dimasukkan melalui bagian-bagian tangan dan kaki yang penuh dengan syaraf dan otot memberikan penderitaan yang hebat. Ini kita nih tangan kaki ini penuh saraf nih, ya. Dan harus ditancapkan paku, itu mengerikan sekali. Ketiga, terbukanya begitu banyak luka terhadap udara menyebabkan peradangan yang hebat yang sangat meningkatkan kepedihan atau ketajaman penderitaan. Luka-lukanya sudah mulai dari pencambukan. Dan dia harus tergantung di atas kayu salib. Dengan luka-luka yang menganga seperti itu. Keempat, yang sangat meningkatkan, peredaran bebas dari darah dihalangi. Lebih banyak darah dibawa keluar oleh arteri daripada yang bisa dikembalikan oleh pembuluh darah balik. Akibatnya ialah terjadi peningkatan yang besar dalam pembuluh darah balik di kepala dan menghasilkan tekanan dan rasa sakit yang hebat. Hal yang sama terjadi dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Tekanan yang hebat dalam pembuluh darah adalah sumber penderitaan yang tidak terlukiskan. Yang kelima, rasa sakit itu naik secara bertahap. Tidak ada pengendoran, tidak ada istirahat. Terus, makin lama makin sakit. Tidak bisa sakitnya menurun, sakitnya naik terus. Saya baca, saudara ya, di beberapa sumber, ini bukan soal, kita tidak mengatakan Yesus alami itu, tidak. Tapi dari kebiasaan penyaliban, Yesus ini tergolong mati cepat. Ya. Disalibkan jam 12, mati jam 3. Kebiasaan di sana disalib, orang bisa disalib paling lama mati 1 minggu, baru mati. Ya, paling cepat itu berapa hari? Itulah sebabnya ketika dilaporkan bahwa Yesus sudah mati, kaget mereka. Pilatus heran, kok cepat mati? Mestinya tidak seperti itu, agak lama, bisa berhari-hari, maksimal 1 minggu. Dan saudara, saya baca beberapa literatur, khusus yang mati lama beberapa hari itu, siang kepanasan, di bawah terik matahari dengan penderitaan, luka-luka seperti itu, dihantam oleh sinar matahari. Malamnya kena angin sedingin itu.
celakanya sore-sore biasa datang burung pemakan bangkai. Hinggap di salib, patok satu-satu, termasuk biji mata dari orang disalib. Lah kalau datang burung, kamu disalib begini dan burung hantam kamu, tok, 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 mau bikin apa? Pasrah saja kan? Malam, dihantam nyamuk. Ya sudah begini nyamuk datang, pasrah sempurna mau apa? Gak bisa bikin apa-apa. Kalau nyamuknya di sini, tiup. Nyamuknya di sini. Ya. Maka betul-betul penyaliban sesuatu yang mengerikan. Yesus mati cepat, tidak melewati malam. Dan karenanya, dia tidak mengalami itu. Karena dia sudah mati. Komentar lain datang dari Klausner. Klausner mengatakan begini. Kriminal itu diletakkan atau dipakukan pada salib. Pada saat itu dia sudah penuh dengan darah karena pencambukan. Di sana dia tergantung untuk mati karena lapar, haus, kepanasan, bahkan tidak bisa membela diri sendiri dari siksaan nyamuk atau lalat yang hinggap pada tubuhnya yang telanjang dan pada luka-luka yang berdarah. Datang lalat lagi. Ya. Mau diapakan lalat boleh begitu? Saudara punya luka di tangan. Ya. Lalat datang, maksud ini. Tak usah ada luka, nyamuk datang saja. Saya pernah di satu pelayanan, tempat yang agak susah. Datang nyamuk, pas nyamuk lagi gigit saya, mau hantam nyamuknya. Kasihan, namanya juga dia butuh makan. Ya toh, ya sudah, ayo nyamuk nikmati aja lah. Dia makan sampai perutnya buncit. Pergi dia, ya sudah, ini namanya sekali-sekali kita beri kebinatangan lah. Ya toh? Berapa saat kemudian datang temannya. Kok enak. Betul? Mati. Nyamuk saja dalam keadaan tidak luka pun kita tidak tahan. Tapi dalam keadaan terluka seperti itu dan tidak bisa bikin apa-apa, itu mengerikan. Barclay mengatakan, itu bukan suatu gambaran yang bagus, tapi itulah yang diderita oleh Yesus Kristus dengan sukarela bagi kita. Itu bukan gambaran yang bagus, tapi itulah yang diderita oleh Yesus. Karena itu, kalau saudara tidak punya Yesus sebagai juru selamatmu, betapa ngeri apa yang harus saudara alami nanti. Neraka adalah hukuman yang ada orang mengatakan, penderitaan paling kecil di neraka masih lebih besar dari penderitaan paling besar di dunia. Penderitaan paling hebat di dunia masih lebih kecil dari penderitaan paling sedikit, paling kecil di neraka. Dan saudara-saudara, kalau saudara tidak punya Yesus sebagai juru selamat, silakanlah saudara. Karena itu saudara, Yesus mengalami semua ini. Ya, menderita sampai pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Semua hanya untuk memikul dosa saya dan dosa saudara. Saudara, apa yang saya omong seperti ini mungkin memicu saudara berpikir, kasihan ya. Kita mungkin mengasihani Yesus. Dan itu sama seperti perempuan-perempuan Yerusalem yang melihat Yesus menderita lalu mereka menangis. Tapi Yesus lihat mereka menangis, Yesus bilang apa? Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri, tangisilah anak-anakmu. Artinya dalam hal ini Yesus tidak butuh belas kasihan kita. Yang dia butuhkan adalah kepercayaan kita. Yang dia butuhkan adalah iman kita. Yang dia butuhkan adalah kita menyerahkan hidup kita pada dia sebagai sang juru selamat. Dia tidak butuh belas kasihan. Karena itu kalau saya jelaskan semua ini dan saudara hanya bilang, kasihan ya, tanpa saudara terima dia, rasa kasihanmu tetap akan bawa saudara ke neraka. Hanya imanmu yang membawa kamu ke surga. Tapi belas kasihan pada Yesus tanpa iman, itu sesuatu belas kasihan yang sia-sia. Dan hati-hati, setan bisa pakai belas kasihan seperti itu, di mana saudara hanya stop pada belas kasihan dan tidak bergerak lebih jauh dari itu. Itu tidak menolong saudara. Ya, karena itu sekali lagi saudara adalah orang berdosa. Saya juga, sebetulnya inilah hukuman kita. Tapi Kristus menggantikan kita. Pertanyaannya adalah, saya orang berdosa, saudara orang berdosa.
Orang Kristen berdosa semua. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Merapu, orang agama apa saja, semua orang berdosa. Tapi ada satu hal yang membedakan kita. Yang sama semua orang berdosa, yang beda. Ada orang berdosa yang punya pengganti, dan ada orang berdosa yang tidak punya penggantinya. Kalau saya percaya, saya sudah punya pengganti. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak punya pengganti. Dan kamu harus tanggung sendiri. Pikir ini. Saya mau menutup bagian ini dengan satu ilustrasi. Saudara, ada dua pulau berdampingan. Yang ini isi orang. Oh, banyak masyarakatnya. Yang ini tidak ada orang, cuma binatang buas banyak. Ada ular, macan, segala macam ada di situ. Berdampingan. Satu hari ada pelaut yang kapalnya tenggelam, terdampar di sini. Lalu dia tanya, siapa raja di sini? Lalu orang masyarakat sini bilang, di sini nggak ada raja. Loh, kok nggak ada raja? Dulu ada, sekarang tidak. Loh, kenapa? Karena di sini ada undang-undang, ada hukum. Siapa saja boleh jadi raja, tapi rajanya cuma 7 tahun. Setelah 7 tahun lengser mesti pindah di sebelah. Jadi raja di sini enak 7 tahun, setelah 7 tahun lengser pindah di sebelah, naik ketemu macan, ular, segala macam binatang buas, dan mati konyol di sini. Gara-gara begitu, sekarang tidak ada lagi berani jadi raja. Mereka tanya dia, kau mau jadi raja? Dia pikir-pikir, kasih waktu berpikir ya, 1 malam. Akhirnya 1 malam dia pikir, besok ketemu lagi, gimana, kamu mau jadi raja? Dia bilang, sebelum saya ambil keputusan, saya tanya dulu. Kalau saya jadi raja, kalau saya perintah apa saja kalian ikut? Oh iya, taat, mutlak, nggak ada yang melawan, nggak ada. Kalau begitu saya terima jadi raja. Akhirnya terima jadi raja, tapi mereka bilang, tapi ingat hanya 7 tahun, habis 7 tahun pindah sebelah. Iya, tapi apa yang saya perintahkan taat, ya. Akhirnya dia naik tahta di sini. Perintah pertama, kirim tentara semua, bunuh binatang buas di sebelah. Tentara pergi, habisi ular, macan semua di sini. Kedua, hutan di sebelah ini tolong bangun, bikin perumahan megah di sini. Dan bangun istana yang bagus di sini. Menjelang akhir pemerintahan, semua pegawai dayang-dayang terbaik tolong pindah di sebelah. Maka pindah di sebelah. Begitu lengser 7 tahun, menurut undang-undang pindah di sebelah. Macan binatang buas tidak ada lagi. Istana sudah megah di sebelah. Pelayan-pelayan sudah ada. Aman. Ini orang pintar atau orang bodoh? Pintar. Yang bodoh adalah hidup 7 tahun, senang-senang 7 tahun. Tidak mikir besok 7 tahun berikut kemana. Tapi orang ini pintar. Hidup di sini tapi pikir nanti. Itu orang bijaksana. Kalau saudara di dunia ini hanya hidup, cari makan, cari duit, segala macam. Nggak pernah pikir mati habis kemana. Saudara orang bodoh. Ingat, saudara bisa mati tiap saat. Dan kalau saudara tidak pikir habis mati kemana, saudara orang bodoh. Karena itu kalau saudara bijaksana, saudara harus pikir. Saya bisa mati kapan saja, tapi habis mati ini kemana? Saya mesti siap tempat di sebelah. Di balik kematian ini. Dan tempat di balik kematian cuma 2. Neraka atau surga. Pilih mana? Kalau kamu tetap tolak juru selamat yang saya beritakan, tempatmu di sini. Tapi kalau kamu terima juru selamat yang saya beritakan ini, kamu akan pergi ke sini. Orang bijak pasti persiapkan hari besok. Dan orang bijak pasti pilih juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda berpikir bahwa apa yang Yesus alami itu seyogianya kitalah yang mengalaminya? Dan tidakkah kau menyadari bahwa penderitaan yang Yesus alami itu luar biasa dan bayangkan kalau kitalah yang menanggungnya. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan, Dia tidak merelakan itu untuk kita derita dan Dia menjadi pengganti supaya kita bisa diselamatkan.
bagaimana dengan hatimu pada saat ini? Tetap bersama kami dalam Ku Tahu Yang Kupercaya. Kami hadir kembali di ruangan Anda pemirsa, tetap dalam program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Di segmen yang sebelumnya kita sudah banyak mendengar betapa luar biasanya cintanya Tuhan terhadap kita. Dan menjadi doa kami biarlah kasih Tuhan melawat hati kita semua sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang percaya bahwa pengorbanan Kristus mengubah setiap kita. Dan pada segmen saat ini secara khusus kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan lewat SMS di nomor telepon yang senantiasa tertera di layar kaca Anda. Kalau tadi saya sudah katakan bahwa hari ini kami bersama dengan tim respon dari Pijar TV, di mana biasanya mereka bekerja di balik layar, pemirsa. Hari ini mereka hadir di hadapan Anda sekalian untuk membuktikan bahwa mereka bekerja untuk menjawab apa yang Anda sampaikan lewat SMS. Dan hari ini beberapa pertanyaan akan kita bahas dan tentunya tidak bisa semua kita tampilkan di layar kaca, tetapi percayalah bahwa tim kami akan senantiasa berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Untuk itu terus sampaikan pertanyaan, komentar, dan saran di nomor telepon yang diberikan di layar kaca. Dan tentunya masih seputar apa yang kita bahas hari ini dan rekan-rekan kami dari tim Respon Pijar TV akan membahasnya. Ikuti terus dalam program ini, Ku Tahu Yang Kupercaya. Baik, kita sudah membahas masalah penderitaan Kristus dan apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang pernah diberikan oleh para pemirsa terkait dengan masalah penderitaan Kristus? Tentu ada banyak pertanyaan yang sudah masuk, tapi saya mau hari ini berkesempatan menjawab pertanyaan yang khusus bicara soal penderitaan Kristus saja, yang saudara-saudara terima dari para pemirsa. Ada mungkin? Ya, Pak Ezra, ada pertanyaan yang pernah masuk dari kita dari pemirsa Pijar TV yang menanyakan, dia pernah membaca suatu tulisan yang mengatakan bahwa biasanya orang yang disalibkan itu hanya tangan saja dan kakinya hanya diikat, Pak. Dan beliau menanyakan, mungkinkah Yesus juga tidak dipaku kakinya? Ya, memang ada juga tradisi ya bahwa dalam kasus-kasus tertentu ada orang yang disalib hanya tangan saja yang dipaku. Tapi kaki tidak, kaki hanya diikat dengan tali saja, ya. Memang ada tradisi seperti itu, tapi juga ada banyak penggalian arkeologi yang menemukan tulang-tulang dari orang yang disalib itu kakinya dipaku, tangannya dipaku juga. Nah, adanya tradisi semacam ini membuat William Barclay itu mengatakan bahwa Yesus itu juga hanya tangannya yang dipaku, kakinya tidak, hanya diikat dengan tali. Dan yang dijadikan sebagai dasar itu adalah Yohanes 20 ayat 25 dan 27. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Thomas tidak bilang bekas paku pada tangan dan kakinya, tapi hanya menyebut tangan. Lalu ayat yang ke-27, kemudian dia berkata kepada Thomas, setelah Yesus muncul, Thomas ada, dia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Yesus tidak bilang, lihatlah tanganku dan kakiku, tapi hanya menyebut tangan saja. Nah, gara-gara ini, maka Barclay mengatakan, Yesus itu sesuai dengan beberapa kebiasaan, hanya tangan saja dipaku, sedangkan kaki tidak. Tapi saya kira ini adalah penjelasan atau kesimpulan yang salah. Karena salah satu prinsip penafsiran kitab suci adalah kita dalam mengambil suatu kesimpulan, kita harus melihat seluruh bagian kitab suci yang berkaitan. Tidak boleh hanya pegang satu ayat di Matius, lupa yang di Lukas. Pegang yang Lukas, lupa ada di 1 Petrus. Pegang di Mazmur, lupa ada di Keluaran. Nah, prinsip tafsir yang baik itu memeriksa seluruh data kitab suci. Nah, kalau Yohanes 20 ayat 25, 27 hanya menyebut tangan, itu tidak berarti bahwa Yesus hanya tangan dipaku, kaki tidak. Kalau kita melihat dalam Injil Lukas misalnya ya, Lukas 24 ayat 39 dan ayat 40. Coba dibaca. Lukas 24 ayat 39 sampai 40.
Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Kalau kakinya hanya diikat, ngapain dia bilang lihatlah tanganku dan kakiku? Maksudnya lihat tanganku saja. Nah, kalau di Yohanes pasal 20 dia hanya omong tangan saja, karena yang Thomas tanya bilang, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, makanya Yesus begitu muncul dia bilang, Thomas lihatlah tanganku. Seandainya Thomas bilang sebelum aku lihat bekas paku di tangannya dan kakinya, pasti Yesus akan bilang, Thomas lihatlah tanganku dan kakiku. Tapi karena Thomas hanya ngomong tangan, ya Yesus juga jawab tangan. Tapi dalam Lukas pasal 24 ini, dia sendiri mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku. Maka pastilah Yesus itu juga kakinya dipaku. Juga tadi sempat saya singgung menyangkut Mazmur Mesianik di Mazmur pasal 22. Di mana sendi-sendinya terlepas. Tapi juga Mazmur 22 ini juga adalah nubuat tentang Yesus, penderitaan Yesus, Mesias. Coba lihat Mazmur 22 ayat 17. Mazmur 22 ayat 17, sebab anjing-anjing menggurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini nubuat. Oleh Mazmur, oleh Daud. Ini 1000 tahun. Daud itu hidup 1000 tahun sebelum Yesus. Jadi bayangkan 1000 tahun sebelum Yesus lahir pun, apa yang terjadi dengan dia di atas kayu salib itu sudah dinubuatkan. Ini salah satu keunikan Yesus yang tidak ada pada siapapun di dunia ini. Tidak ada tokoh manapun di dunia ini yang seluruh hidupnya secara detail dinubuatkan. Tidak ada. Ada agama lain yang tidak puas nabinya tidak punya nubuat dalam kitab suci mereka. Terpaksa memperkosa kitab suci kita untuk menganggap atau memasukkan nabi mereka dalam kitab suci Kristen. Padahal tafsirannya salah. Ya. Hanya Yesus satu-satunya orang yang seperti itu. Nah, kalau di dalam Mazmur 22 ini, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Anjing apa itu ya? Mazmur itu kan puisi. Jadi jangan diartikan harfiah. Siapakah anjing-anjing mengerumuni aku? Itu dijelaskan, itu gerombolan penjahat itu. Jadi yang membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, itu dalam bahasa Mazmur, itu anjing-anjing. Ya. Mereka menusuk tangan dan kakiku, dan itu pasti berkaitan dengan pemakuan. Nah, kalau nubuatnya bilang mereka tusuk tangan dan kakiku, terus Yesusnya cuma tangan yang ditusuk, nubuatnya hanya tergenapi setengah. Dan ini membuat salah nubuatannya. Kalau nubuatannya tusuk tangan dan kaki, harus dipastikan ya waktu disalib, Yesus juga kaki dan tangannya juga dipaku. Ya, karena itu maka penderitaannya tidak ringan. Seluruh tubuhnya itu mengalami penderitaan yang hebat. Ya. Ada lagi? Iya Pak. Ya. Pak Esra, ini tadi kita bicara paku. Ada SMS dari pemirsa Pijar TV. Sebenarnya di mana posisi paku tangan di tangan Yesus? Apakah di telapak tangan atau di pergelangan tangan, Pak? Ya, memang ada dua pandangan. Ada yang bilang pakunya di telapak tangan sini. Ada yang bilang di pergelangan tangan. Orang-orang yang percaya bahwa paku itu di pergelangan tangan, mereka mempunyai sejumlah alasan. Kenapa bukan di sini, tapi di sini. Misalnya Alexander Medherel, dia mengatakan jika paku itu ditancapkan menembus telapak tangan, berat orang tersalib itu akan menyebabkan kulit menjadi sobek dan dia akan jatuh dari salib. Jadi kalau di sini kan pakunya di sini, ini orang berat ini. Ya. Kalau yang disalib ya kurus krempeng ya tidak apa-apa, tapi kalau tambun berat badan begini ini robek ini. Maka orang yang disalib jatuh itu. Makanya Medherel merasa bahwa kalau paku-paku tembus pergelangan tangan itu jauh lebih kuat. Dan dalam bahasa masa itu, ini ya tangan, ya ini juga tangan, ini juga tangan. Jadi namanya dipaku di tangan ya bisa saja di pergelangan, tidak harus di telapak. Dukungan bagi ini adalah ada beberapa tulang yang ditemukan dari orang yang disalib. Itu masih ada bekas kayu, itu pergelangan tangan orang ini
masih nempel dengan kayu, dengan paku. Itu masih ada, ditemukan ya. Sehingga mereka lebih condong beranggapan bahwa itu di sini, bukan di sini. Kalau ini benar, saudara, pakunya di sini, ini jauh lebih mengerikan ketimbang di sini. Kenapa? Karena di sini ini semua saraf ada di sini, ya, semua saraf ada di sini, dan itu kalau paku masuk dan merobek, itu betul-betul, saudara kalau kena pijit refleksi saja, pas di saraf, ya, tukang pijitnya hanya kayaknya santai aja ya. Kamu kayak cacing kepanasan bukan? Sakitnya ini. Tapi kalau di sini nih, semua jaringan saraf ini lalu ada paku yang masuk merobek, saudara, itu mengerikan sekali, ya. Urat saraf terbesar menuju ke tangan itu ada di situ. Tadi saya singgung bahwa Alexander Matt-Harrell beri keterangan ini karena diwawancarai oleh seorang namanya Lee Strobel. Dan waktu diwawancara ditanyakan tentang hal ini, Matt-Harrell mengatakan pada Lee Strobel, kesakitan semacam apa? Lee Strobel bilang, kesakitan macam apa yang terjadi kalau paku masuk ke sini? Lalu Matt-Harrell menjawab, apakah Anda tahu jenis kesakitan yang Anda rasakan ketika Anda membenturkan siku Anda dan memukul tulang ujung siku Anda? Tiba-tiba pas angkat tangan, tak, siku Anda hantam meja. Wah, sudah sakit, ya. Lalu dia katakan itu sebenarnya urat saraf lain di sini, yaitu disebut urat saraf ulna. Akan amat sangat menyakitkan bila kita sengaja memukulnya. Tapi bayangkan bahwa paku nancap di sini itu sama seperti ada urat saraf. Lalu kita ambil tang, tak. Nah, itu berarti saudara, kesakitan macam apa itu sulit dibayangkan kalau paku di sini. Itu pandangan dari orang-orang yang mengatakan bahwa paku nancapnya di pergelangan. Kalau saudara pegang tangan ini ya, saudara lihat agak lubang di sini, di tengah. Kalau lihat tengkorak manusia ya, tulang-tulangnya memang di sini ada lubang. Nah, itulah pakunya masuk lewat lubang itu. Nah, tapi yang percaya bahwa itu telapak tangan punya jawaban juga. Bahwa kalau dikatakan bahwa kalau paku di sini itu lalu akhirnya membuat berat badan dari orang tersalib menarik sehingga robek. Tidak harus demikian. Kenapa? Karena biasanya berat badan orang itu tidak hanya bergantung pada paku. Sementara paku nancap di sini, bagian ini itu diikat dengan tali di bagian horizontal dari salib. Sehingga biarpun dipaku di sini tidak bisa jatuh. Ya. Lalu yang kedua, kalau saudara lihat gambar-gambar salib, biasanya tidak muncul gambar ini. Tapi sebenarnya ada satu bagian dari salib. Kita kan biasanya lihat salib begini saja. Tapi sebenarnya tidak begini. Di bagian sini ini ada, ini namanya saddle. Itu tidak nampak dalam gambar-gambar kita. Untuk apa ini? Supaya yang tersalib itu bisa sedikit menahan berat badan dengan menaruh bagian pantatnya menduduki saddle ini. Makanya dia posisinya begini, sedikit tertahan. Sudah ditahan dengan tali, sudah ditahan dengan saddle, lalu paku lagi. Sehingga tubuhnya tidak akan jatuh. Ya. Nah, karena itu maka kita memang tidak tahu pasti. Apakah di sini atau di sini. Dua-duanya punya kemungkinan. Ya. Karena secara tradisi ada juga di sini, ada juga di sini. Kita tidak tahu yang diperlakukan pada Yesus yang mana. Tapi manapun juga tetap tidak mengurangi rasa sakit akibat pemakuan itu. Ya, jadi kita tidak bisa memastikan, tapi tetap ada kemungkinan bagi dua-duanya. Ya.
Pemirsa yang diberkati Tuhan, sudah 2 pertanyaan tadi disampaikan dan dibahas dengan sangat luar biasa. Tetapi jangan kemana-mana dulu karena masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang akan kita lanjutkan untuk kita bahas. Untuk itu tetaplah bersama kami di program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saya berterima kasih kepada saudara sekalian yang dengan setia melayani para pemirsa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan tadi sudah 2 pertanyaan kita bahas. Mungkin ada lagi pertanyaan dari pemirsa yang masuk ke saudara-saudara yang mau ditanyakan? Ya Pak Isra, berkaitan dengan Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 itu, ada pemirsa yang bertanya begini sebenarnya. Apakah ayat-ayat itu, konteksnya itu, cocok untuk dipakai oleh hamba-hamba Tuhan ketika mereka berkhotbah untuk kesembuhan atau kesembuhan ilahi, Pak? Bagaimana mengenai tentang oleh bilur-birunya kita disembuhkan, bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya. Apakah konteksnya ini cocok, Pak? Oh ya, ya. Dan itu benar, banyak terjadi seperti itu. Ya, kalau ada KKR kesembuhan ilahi, nah ayat-ayat itu dikutip oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kata-kata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh itu memang itu dikaitkan dengan Yesaya pasal 53 itu. Tapi kalau ditanyakan konteksnya, maka ingat ya, kalau kita ngomong konteks, maka itu adalah biasanya ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudah. Ya, jadi misalnya kalau mau tafsir ayat 7, jangan cuma hanya lihat ayat 7, tapi lihat dulu ayat sebelumnya 6, 5, 4 itu bagaimana. Ayat 8, 9, 10 bagaimana. Supaya kita bisa dapat gambaran apa yang sedang dibicarakan. Ya. Nah, maka kalau kita melihat Yesaya pasal 53, coba kita melihat keseluruhannya dari ayat 4 sampai ayat 6. Coba dibaca ayat itu ya. Ya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, kalau perhatikan ayat-ayat ini baik-baik. Di ayat yang keempat ada kata penyakit. Penyakit kita lah yang ditanggung. Tapi kalau saudara melihat di ujung ayat 5, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi ada penyakit, lalu ada sembuh. Tapi ayat ini kan bukan cuma 2 kata ini. Ada istilah-istilah yang lain yang menggambarkan penyakit itu apa dan sembuh itu apa. Nah, sekarang coba kita lihat yang pertama, penyakit. Penyakit apa yang dimaksudkan? Apakah kanker, tumor, lumpuh, buta, tuli, bisu? Tidak. Coba sekarang lihat ayat 5. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Berarti penyakit kita pemberontakan. Terus kita diremukan oleh karena kejahatan. Lalu ayat yang ke-6, kita sekalian sesat. Lalu masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Lalu ayat bagian akhir, Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan. Itulah yang disebut penyakit. Jadi penyakit kita itu adalah pemberontakan. Penyakit kita itu adalah kejahatan. Penyakit kita adalah kesesatan. Penyakit kita itu adalah mengambil jalan sendiri. Penyakit kita adalah kejahatan. Inilah penyakitnya. Bukan buta, tuli, lumpuh, dan lain-lain. Nah. Tapi ada kata sembuh. Sembuh ini artinya apa? Perhatikan ayat 5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Maka sembuh itu artinya keselamatan. Bukan sembuh jasmani nih. Ya. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ya, John Newton bikin lagu. Ku hilang buta bercela. Itu bukan buta jasmani. Olehnya ku sembuh. Sembuh ini bukan sembuh fisik, ya, tapi sembuh secara rohani, ya, di mana dia bilang amazing grace.
ajaib benar anugerah. Maka di sini kita bisa lihat bahwa Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 bicara penyakit rohani dan kesembuhan rohani. Penyakit rohani adalah dosa dan kejahatan pemberontakan, sembuh secara rohani itu adalah selamat. Ya. Nah, karena itu pada waktu Petrus mengutip kata-kata oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Petrus sendiri tidak mengaitkan dengan sakit jasmani, tapi sakit rohani. Coba lihat 1 Petrus 2, 24, 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24-25, coba baca. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Perhatikan ya. Ada kata-kata oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Ini pasti kutip dari Yesaya 53. Tapi di ayat 24 dia bilang, ia sendiri, Yesus sendiri, memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Maka Petrus menerapkan kutipan Yesaya 53 dengan karya Kristus di salib. Bukan dengan sakit penyakit jasmani kita. Jadi adalah salah kalau pendeta-pendeta khotbah KKR ya, lalu mau doa kesembuhan ngutip Yesaya 53. Itu tidak cocok dengan konteksnya. Ya, tidak cocok. Setiap ayat punya konteks. Maka kita tidak boleh terapkan sembarang ayat ini. Saya pernah ikut acara pemberkatan nikah. Lalu pendeta berkati 2 orang lalu angkat tangan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Loh, ayat itu kan Matius 28. Konteksnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Berarti ayat ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman itu janji untuk orang yang beritakan Injil, bukan janji untuk orang nikah. Gitu? Memang untuk orang nikah Tuhan memang berjanji menyertai, tapi itu ada ayat lain. Ya, jangan pakai ayat ini. Harus lihat konteksnya. Ada lagi yang kutip Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Lalu muncul, saudara-saudara, ini firman bilang semuanya. Kalau kita cari kerajaan Allah, Tuhan kasih semua. Kasih rumah, kasih mobil, kasih kapal, kasih pesawat. Loh, semuanya ini kan mesti lihat konteks. Mulai dari ayat 25 Matius 6. Janganlah kamu khawatir akan makan, minum, pakai. Ya. Jangan khawatir akan makan, minum, pakai. Perhatikanlah bunga bakung, burung di udara, bunga bakung dan seterusnya. Karena itu janganlah khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua yang mana? Makan, minum, pakai. Tapi kamu cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan padamu. Semua itu apa? Makan, minum, pakai. Nggak ada mobil di sini. Nggak ada pesawat pribadi di sini, nggak ada kapal pesiar di sini. Ya kan? Maka nafsir ayat itu harus lihat konteks. Memang sekarang ini terlalu banyak pengkhotbah, tapi terlalu sedikit penafsir. Ya, sehingga mengkhotbahkan ayat secara salah. Nah, salah satunya adalah mengutip Yesaya 53 keluar dari konteks. Jelas? Hanya ada persoalan. Persoalannya di mana? Karena ayat ini pernah dihubungkan dengan suatu peristiwa mujizat. Coba sekarang lihat Matius 8 ayat 16-17. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ini sakit jasmani ya? Ya, Hal terus? itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini. Waktu saya pernah ngajar orang, nah ini Pak, Yesus sendiri menerapkannya. Ayat yang dikutip dari Yesaya 53, terapkan pada kasus di mana dia menyembuhkan orang sakit dan juga orang kerasukan. Berarti ayat itu bisa? Tidak. Kenapa? Begini saudara, saudara perlu paham bahwa Yesus itu seringkali melakukan suatu hal yang bersifat jasmani
untuk mengajar hal yang bersifat rohani. Itu kebiasaan Yesus. Setelah dia melakukan suatu mujizat jasmani, dia selalu membawa pikiran orang bukan hanya stop pada jasmani, tapi harus mengarah ke hal rohani. Contoh, waktu dia menyembuhkan orang buta. Menyembuhkan orang buta ini kan orang yang buta jasmani. Ya. Tapi setelah dia mencelikan mata orang buta di Yohanes pasal 9, lalu di ayat 5 dia mengatakan, akulah, ya, dia mengatakan bahwa akulah terang dunia. Orang buta yang tadi gelap tidak bisa lihat. Sekarang begitu lihat, buka mata dapat mujizat, terang. Itu mujizat jasmani. Tapi Yesus lalu membawa itu pada makna rohani. Ingat, akulah terang dunia. Kamu semua yang buta secara rohani itu, kalau kamu percaya kepadaku, akulah terang dunia, kamu bisa lihat. Bukan lihat jasmani, lihat secara rohani. Contoh lain, di Yohanes pasal 11, Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Orang mati jasmani dibangkitkan, ya ini mujizat jasmani. Tapi setelah kasus mujizat jasmani, kebangkitan dari antara orang mati, di Yohanes 11, memasuki ayat 25 dari Yohanes 11, Yesus lalu mengajar hal rohani. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kasus jasmani dibawa Yesus kepada untuk mengajar kebenaran rohani. Ya. Maka atau contoh lain juga bisa. Dia baru saja kasih makan orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan. Ngomong roti dan ikan itu kan jasmani untuk perut mereka. Tapi setelah dia membuat mujizat jasmani, dia mengarahkan orang kepada perkara rohani. Lalu dia bilang dalam Yohanes 6 ayat 35 bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Jadi adalah kebiasaan Yesus membawa mujizat jasmani, menghantar orang kepada pengertian yang lebih tinggi dari secara jasmani, yaitu rohani. Nah, kasus yang sama terjadi dalam ayat yang tadi dibaca. Yesus sedang melakukan kesembuhan jasmani. Tapi dia tidak mau stop, wah, orang terima kesembuhan, lalu stop di situ. Tidak, dia harus mengajar kebenaran rohani dari kasus itu. Bahwa sekarang aku menyembuhkan kamu secara jasmani, tapi sebenarnya kamu juga perlu kesembuhan secara rohani. Maka dia lalu mengutip Yesaya 53 yang memang berbicara soal kesembuhan rohani. Kalau kamu sembuh jasmani tapi rohanimu tidak, kamu belum, puji Tuhan, lumpuh bisa jalan. Tapi kamu tidak sembuh rohani, mati masuk neraka juga. Tadi buta tidak bisa lihat. Sekarang, puji Tuhan, haleluya. Habis KKR, kesembuhan. Lihat. Tapi kamu tetap tidak melek secara rohani. Ya. Tidak sembuh secara rohani. Biarpun matamu terang, kamu mati tetap masuk neraka. Apa artinya sembuh jasmani, tapi rohani tidak? Lebih baik orang yang tidak sembuh secara jasmani, tapi secara rohani sehat. Siapa dalam sejarah seperti itu? Ada anak kecil, sehat lahir. Ya. Kira-kira umur 5 atau 6 tahun, sakit mata. Karena sakit mata, orang tua tidak punya biaya dokter, lalu minta tolong dukun. Dukun kampung. Dukun kampung bawa datang bilang, ini anak ini sakit mata bisa disembuhkan dengan bubur panas. Bubur yang panas itu dibuka, ditaruh di biji mata anak ini. Bukannya sembuh, buta malah. Maka anak ini mulai buta umur 5-6 tahun. Ya. Papanya mati, mamanya miskin, mamanya akhirnya kerja sebagai tukang cuci, dia dititipkan sama neneknya. Akhirnya, tapi neneknya orang yang cinta Tuhan. Akhirnya neneknya ajar dia berdoa, neneknya ajar dia membaca, menulis. Ya, jadi dia pintar bikin baca, tulis, bahkan dalam keadaan buta juga bisa menunggang kuda, naik pohon, anak perempuan. Wah, hebat ini. Ya. Tapi kelebihan anak ini adalah pintar bikin puisi. Pintar bikin puisi. Lalu, saudara, akhirnya setelah besar dia sekolah. Setelah dia sekolah, nah di sekolah itu dia belajar musik. Sudah punya kemampuan bikin puisi, lalu sekarang sekolah musik, maka dia akhirnya mulai belajar membuat kata-kata yang indah, lalu memasukkan musik. Setelah dia tamat, ada gereja menyewa dia untuk membuat 4 lagu
dalam 1 minggu. Dia layani. Dan dia akhirnya kerjanya sebagai tukang cipta lagu. Sampai matinya dia menulis paling sedikit 6.000 lagu. Saudara tahu lagu yang pernah dia cipta? Ku berbahaya, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Wah, aku bernyanyi bahagia. Dia cipta. Ini buta ini. Satu kali mau jalan dia, wih, buta begini bagaimana ini kalau di sana siapa yang tuntun ini? Tapi dia sadar, biarpun buta, kalau Tuhan bersama-sama dengan saya, ngapain saya takut? Lalu muncullah lagu, sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku, rahmat-Nya selalu serta yang melindungkan aku. Wah, dia percaya pada Kristus pada usia muda. Lalu dia menghargai salib Kristus. Dia bikin lagu, salibnya, salibnya yang kumuliakan. Wah, hebat. Lagu-lagunya banyak kita nyanyikan. Dan dia adalah Fanny Crosby. Saudara, ini orang hebat luar biasa. Kenapa? Cipta lagu itu bukan tulis. Dia punya juru tulis. Tapi dia cipta lagu hanya di otaknya saja. Setelah jadi beberapa lagu, 10 lagu, baru dia pergi ke juru tulis. Tolong catat. Ini pasang note dan segala macam. Dan pernah satu kali dia mencipta 40 lagu tanpa teks. 40 lagu hanya dicipta di otak. Setelah 40 lagu selesai, suruh catat. Lagu pertama, pasang lagu kedua, ini lengkap dengan kata-kata dan musiknya. Wah, dia menjadi begitu terkenal. Lalu satu hari seorang pendeta berkunjung pada dia dan mengatakan begini, sayang sekali karuniamu hebat. Karuniamu hebat, sayang sekali kamu buta. Lalu dia bilang, tidak. Saya tidak buta secara kebetulan. Karena kalau saya punya mata seterang kamu, belum tentu saya mempunyai kemampuan melayani Tuhan seperti ini. Justru karena aku butalah, Tuhan beri kemampuan ini. Orang pernah tawar dia, bagaimana operasi untuk bisa bikin lihat? Dia bilang, enggak. Kenapa? Saya Tuhan tentukan untuk buta. Biarlah saya buta sampai mati. Dan saya ingin ketika untuk pertama kalinya mataku terbuka, yang kulihat adalah wajah Kristus Juru Selamatku. Wah, luar biasa. Dia orang yang buta, tidak pernah mengalami kesembuhan secara jasmani, tapi secara rohani dia melek. Apa artinya sembuh secara jasmani, tapi tidak sembuh secara rohani? Saudara semua akan masuk neraka. Yang penting adalah sembuh secara rohani. Dan itu hanya bisa terjadi oleh karena anugerah Allah. Amazing grace. Ku hilang buta tercela, namun aku sembuh. Jadi itulah ciri Yesus mengajar. Menghantar orang dari jasmani ke rohani. Maka pada waktu terjadi kesembuhan jasmani, dia menghantar orang pada kesembuhan rohani dengan mengutip Yesaya 53 yang bicara rohani. Jadi itu tidak berarti Yesaya 53 boleh diterapkan pada kasus kesembuhan ilahi. Tidak boleh. Kecuali mau mengajar perkara rohani dari kasus kesembuhan jasmani. Itu jawabannya. Masih ada? Iya, masih ada, Pak. Ya. Ada pertanyaan yang masuk dari PJR TV, dari pemirsa ke PJR TV yang menanyakan tentang penebusan dosa. Ya. Gitu. Pertanyaannya sebenarnya Yesus itu menebus dosa kita atau menebus kita yang berdosa? Ya, soalnya tadi saya mendengar kadang Pak Esra bilang menebus kita, kadang-kadang bilang menebus dosa kita. Yang mana yang benar? Ya, kadang-kadang menebus dosa, kadang-kadang menebus kita. Sebenarnya Yesus menebus dosa kita atau Yesus menebus kita dari dosa. Ya, memang kalau kita baca di Alkitab, mayoritas ayat membicarakan dia menebus kita, bukan menebus dosa, menebus kita. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 30.
1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dan menebus kita. Jadi yang ditebus adalah kita, orangnya. Dan masih banyak ayat seperti itu, misalnya Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 4 ayat 5, Dia diutus untuk menebus mereka. Jadi yang ditebus ini orangnya, bukan dosanya, menurut teks-teks ini. Tapi apakah kalau kita berkata Yesus menebus dosa saya menjadi salah? Tidak juga. Karena ada ayat perjanjian baru yang secara eksplisit mengatakan demikian juga. Coba Ibrani pasal 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ia telah mati untuk menebus pelanggaran. Pelanggaran itu kan dosa. Jadi dia menebus pelanggaran. Bukan bilang menebus orang yang melanggar, tapi menebus pelanggaran. Ya. Saudara, konsep penebusan dalam PB, Perjanjian Baru, itu sebenarnya berakar dari penebusan dalam Perjanjian Lama. Di mana dalam Perjanjian Lama sudah diberikan tipenya. Tipe itu bayang-bayang. Sama seperti domba, korban di dalam Perjanjian Lama itu bayang-bayang. Itu mau menggambarkan realita yang akan datang, yaitu Yesus yang disebut anak domba Allah. Itu bayangannya. Maka semua binatang korban itu PL itu adalah tipe. Yesus antitipe. Itu namanya tipologi di dalam Alkitab. Nah, konsep penebusan di dalam PL itu juga adalah tipe atau bayang-bayang dari konsep yang sesungguhnya di PB. Nah, karena itu korban penebusan di dalam PL itu digenapi oleh Kristus. Nah, sekarang kalau kita mengaca pada Perjanjian Lama, khususnya dalam Imamat pasal 5 ayat 15, 16, 18, 19, itu berulang kali. Saya kasih contoh misalnya dalam ayat yang ke-15 dari Imamat 5 ada kata-kata menjadi korban penebus salah. Ayat 16 bagian akhir korban penebus salah. Ayat 18 juga dikatakan bahwa ya domba itu yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Ayat 19 korban penebus salah. Dan masih banyak ayat di dalam Imamat ya, dan juga kitab yang lain yang mengatakan binatang-binatang korban itu adalah korban penebus salah. Kalau binatang korban dikatakan korban penebus salah, berarti yang ditebus salahnya. Tidak menyebut korban penebus orang yang bersalah, tapi korban penebus salah. Tadi kita sudah bahas Yesaya 53 juga ya, tentang Mesias yang menderita. Semua Yesaya 53 Mesias yang menderita. Nah, tapi ada yang menarik kalau kita lihat Yesaya 53 ayat 10. Coba perhatikan, coba baca Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya, cukup. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Penebus dosa. Ya. Juga, saudara ingat ya, bahwa di dalam Alkitab dosa selalu dilihat sebagai hutang di hadapan Allah. Makanya ada doa Bapa kami dia, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kata kesalahan itu pakai kata Yunani opelema yang artinya hutang, ya, hutang. Maka dalam King James itu orang yang bersalah kepada kami itu disebut sebagai debtor. Ingat debt collector. Penagih hutang, ya. Maka itu adalah hutang. Maka kalau saudara berdosa kepada Allah, saudara berhutang kepada Allah. Sehingga pada waktu Kristus mati, sesungguhnya dia sedang menghapus surat hutang. Dulu kalau orang berhutang dapat surat. Ya, coba Kolose 2, 13-14. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita,
dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berarti di kayu salib Kristus menghapuskan surat hutang kita. Kalau saudara berutang, ya, lalu saya datang mau bayar, membebaskan saudara, saya bayar saudara atau bayar hutang saudara? Bayar utang. Tapi tadi ada ayat-ayat yang bilang menebus kita. Ada ayat yang bilang menebus dosa atau pelanggaran, korban penebus salah. Kalau begitu kesimpulannya bagaimana? Kadang-kadang Alkitab bilang menebus kita, kadang-kadang Alkitab bilang menebus pelanggaran atau dosa kita. Maka kesimpulannya adalah bahwa dua istilah itu dipakai secara interchangeable, dipakai bolak-balik, tidak ada masalah. Saudara-saudara, maksud dan tujuan saya kemari adalah, Pak, jangan bilang maksud dan tujuan. Pak, pilih salah satu, maksud atau tujuan. Ya sama saja, maksud itu ya tujuan kan. Apa beda maksud dan tujuan? Sama saja. Kadang-kadang mau pakai maksud boleh, mau pakai tujuan boleh. Itu berarti bahwa maksud dan tujuan maknanya sama, hanya dipakai secara interchangeable. Mau pakai maksud boleh, mau pakai tujuan boleh, mau pakai dua-dua maksud dan tujuan juga boleh. Begitu. Nah, karena itu saudara-saudara, maka itu tidak masalah. Kalau bilang kita menyebut Yesus menebus kita, bisa. Yesus menebus dosa kita, juga bisa. Nah, tapi saudara, ada yang menarik yang saya mau jelaskan pada kita di bagian akhir dari session pertanyaan ini. Tadi dosa itu adalah hutang. Sekarang saya mau tanya saudara, apakah hutang bisa diselesaikan dengan berhenti hutang? Bapak tidak punya uang, atau saya nggak punya uang, saya pinjam sama Bapak 10 juta. Besok lagi utang lagi 20 juta. Utang lagi sampai 100 juta. Sampai saya nggak sanggup bayar, Bapak marah sama saya. Ini utang terus. Akhirnya saya bilang, Pak, maaf Pak, saya janji mulai sekarang nggak akan utang lagi. Terima kasih Pak. Beres ya masalah kita. Selamat. Saya sekarang tidak utang lagi. Permisi. Selesai masalahnya? Nggak selesai. Kenapa? Loh, kamu hutang. Jangan selesai dulu. Nomor 1, bayar dulu utangmu. Nomor 2, baru berhenti utang. Kok enak? Ya kan? Namanya utang harus dibayar. Habis itu baru bertobat, jangan utang lagi. Dosa itu utang. Maka untuk menyelesaikan dosa, obatnya bukan berhenti berdosa. Berhenti berdosa itu nomor 2. Nomor 1-nya, bayar dulu dosa ini. Maka kalau saudara, dan siapa yang sanggup bayar? Gak ada yang sanggup bayar. Makanya kita membutuhkan juru selamat Yesus Kristus untuk melakukan pembayaran dosa kita. Karena dia sudah bayar di atas kayu salib, itulah sebabnya ayat yang dibaca tadi, dia menghapus surat hutang kita. Dia melunasinya. Maka kalau saudara tuh orang berdosa dan kepengen selamat dengan berhenti berdosa, saudara tetap masuk neraka. Kalau saudara pencuri, mulai sekarang berhenti mencuri, tidak mencuri lagi, mati tetap masuk neraka. Saudara seorang yang suka menipu, mulai sekarang bertobat, tidak mau menipu lagi, jujur saja, mati tetap masuk neraka. Kenapa? Yang kemarin-kemarin tipu-tipumu bagaimana? Sudah selesai. Saudara penjahat dan mulai sekarang berhenti bertobat dari kejahatan dan hidup baik, mati tetap masuk neraka. Karena apa? Karena kamu hidup dari tahun 1980. Lalu setelah itu jahat. Tapi berhenti jahat mulai tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai 2018 kamu hidup baik. Kamu hidup baik. Tapi yang kejahatanmu dari 1980 sampai 2000 bagaimana? Ini bayar dulu. Maka saudara perhatikan. Kamu orang berdosa tidak akan selamat hanya dengan berhenti berdosa. Kamu butuh pembayaran untuk dosa. Dan kamu sendiri tidak bisa bayar. Kalau kamu bayar berarti kamu harus masuk neraka. Tapi saya mau beritahu,
ada orang yang sudah bayar itu semua. Waktu dia bayar semua, tidak ada sisa. Maka di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Sudah genap. Sudah lunas. Kalau kamu hanya orang yang mau berhenti berdosa tanpa punya pembayar hutang, itu tidak bebaskan saudara. Pertama, terima dan percaya pada pembayar hutang lebih dulu. Kedua, baru berhenti hutang. Sekarang pertanyaannya adalah hanya dua pilihan. Kamu sudah ada orang yang bayar hutang, kamu mau percaya itu? Atau kamu mau bayar hutangmu sendiri? Banyak orang di dunia ini pikir mereka bisa bayar hutang sendiri. Tapi orang Kristen sejati sadar, sampai kapanpun dia tidak bisa bayar hutangnya. Dan karenanya Yesus sudah bayar hutang itu. Dia menaruh percayanya pada si pembayar hutang Yesus. Dan setelah itu, dia hidup di dalam kemerdekaan dan dia selamat. Saudaraku, kamu punya hutang dosa yang banyak di hadapan Tuhan. Pilih, menyerahkan hutangmu pada Yesus yang sudah bayar, atau mau tanggung sendiri. Kalau mau tanggung sendiri, selamat jalan ke neraka. Kalau tidak mau, percayalah Yesus. Dan kamu, kalau mati, kita bisa bilang, selamat jalan ke surga. Rest in peace. Kalau tidak, no rest in hell. Pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa episode ini sangat memberkati kita sekalian. Karena kita mendengar betapa cintanya Tuhan luar biasa dan betapa kita disadarkan bahwa di atas muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang luput dari dosa. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Sehingga kalau waktunya kelak kita meninggal dan kita mati di dalam dosa-dosa kita, maka nerakalah yang menjadi tempat kita untuk selama-lamanya. Tetapi kemuliaan bagi Tuhan, Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Sehingga kita mendapatkan anugerahnya untuk bebas dari dosa dan menerima kehidupan yang kekal. Tidak peduli berapa besar dosamu pada saat ini, asalkah engkau mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan mendapatkan penebusan dosa dan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kalau hari ini Anda mengambil keputusan untuk percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama untuk membuka hati menerima Yesus pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Dan tidak ada Tuhan, tidak ada pribadi yang memiliki kasih sebegitu besar seperti kasih-Mu. Bapa, kami adalah orang yang berdosa dan layak untuk menerima penghukuman kekal. Sehingga neraka menjadi tempat terakhir yang abadi yang harus menjadi hunian kami. Tetapi saat ini kami mendengar bahwa Engkau rela memberikan nyawa-Mu mati menderita begitu sangat untuk setiap kami ya Bapa, supaya kami terbebas dari setiap dosa kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mengambil keputusan untuk membuka hati kami dan menerima Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami pada saat ini Tuhan menerima pengampunan dosa daripada Engkau. Dan Engkau mengubahkan kami. Sehingga Bapa di surga, kami bukan yang dahulu lagi. Karena barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saat ini kami menerima pengampunan-Mu Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang diampuni Tuhan. Sehingga saat ini Bapa, di dalam anugerah-Mu, kami bukan lagi orang-orang yang dimurkai, tetapi kami adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Berjalanlah bersama-sama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami akan menikmati damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Dan kami saat ini ya Bapa, bersyukur untuk kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bagi Anda yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berjalanlah bersama dengan tuntunan Roh Kudus, maka akan menerima sukacita surgawi
yang luar biasa untuk selama-lamanya. Kami pamit dari hadapan Anda, dan jangan lupa terus nantikan kami di episode yang lainnya, tetap dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya.